Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami di NH Channel. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir bagi umat Islam. Beliau lahir pada 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ada beberapa peristiwa besar yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu satu peristiwa besar terjadi sebelum Rasulullah lahir dan peristiwa besar lainnya terjadi setelah Rasulullah lahir. Sebelum melanjutkan video, jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Bangsa Arab pada saat itu bahkan hingga masa Islam belum memiliki angka tahun. Kemudian, penamaan tahun diambilkan dari peristiwa besar yang terjadi pada tahun itu. Tahun lahirnya Rasulullah disebut tahun gajah karena pada saat itu terjadi penyerbuan pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Namun, pasukan yang dipimpin oleh Raja Abraha itu langsung dihancurkan Allah sebelum mencapai Ka'bah dengan perantara burung ababil. Raja Abraha adalah penguasa di Yaman. Ia membangun gereja besar di kota San'a dengan maksud agar orang-orang berkunjung ke sana dan mendatangkan pemasukan yang besar bagi Yaman. Ia ingin menggeser kedudukan Ka'bah yang selalu ramai didatangi orang dari seluruh penjuru Arab. Namun, bangunan yang megah dan indah itu tak kunjung ramai. Orang-orang Arab tetap berdatangan ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah yang memiliki nilai sejarah tinggi, terlebih pada musim haji. Raja Abraha sangat murka karena tidak bisa menyaingi Ka'bah. Kemudian, Raja Abraha menyiapkan pasukan dalam jumlah yang besar. Sebagiannya mengendarai gajah. Dengan sombong dan angkuh, mereka bergerak menuju Mekah. Tujuannya hanya satu, menghancurkan Ka'bah. Orang-orang Makkah yang mendengarkan kabar itu merasakan ancaman yang besar. Pasukan bergajah itu bukan tandingan mereka. Bahkan, Abdul Muthalib sebagai pemimpin Makkah pun tak bisa berbuat banyak. Ia menyerahkan perlindungan Ka'bah sepenuhnya kepada Allah. Unta-unta yang ada di perbatasan Makkah juga ikut dijarah oleh pasukan Abraha. Saat mengetahui 200 untanya dijarah, kemudian Abdul Muthalib menemui Raja Abraha untuk meminta untanya dikembalikan. Sesampainya di kerajaan, beliau bertemu dengan Raja Abraha. Kemudian Raja Abraha berkata, "Kamu datang hanya untuk meminta untamu kembali? Lalu bagaimana dengan Ka'bah yang akan kuhancurkan?" Raja Abraha keheranan dengan sikap Abdul Muthalib. "Unta itu milikku, maka aku memintanya kembali. Sedangkan Ka'bah itu milik Allah, maka Dia sendiri yang akan melindunginya," jawab kakek Nabi Muhammad itu. Raja Abraha merasa besar diri karena tak ada yang mampu melawannya, dan unta Abdul Muthalib pun dikembalikan. Waktunya telah tiba. Pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha mulai menuju ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, belum sampai di Mekah, datang ribuan burung berbondong-bondong dari arah laut. Burung-burung itu membawa batu-batu panas dari neraka dan menjatuhkannya ke pasukan Raja Abraha. Mereka pun jatuh berkelimpangan dan tewas mengenaskan. Raja Abraha tidak langsung mati saat terkena batu, namun terluka parah. Ketika dibawa ke Yaman, kondisinya semakin melemah dan akhirnya tewas dengan dada terbelah dan jantungnya keluar. Peristiwa besar yang terjadi saat Rasulullah lahir. Saat Rasulullah SAW lahir, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada malaikat Jibril. "Wahai Jibril, serukanlah bahwa malam ini ada seorang nabi akhir zaman, seorang pemimpin dunia dan makhluk yang paling terhormat akan segera lahir ke dunia." Ada beberapa peristiwa mengejutkan saat Nabi Muhammad lahir.
Di antaranya yaitu runtuhnya 14 balkon istana Kisra, padamnya api yang disembah kaum Majusi, padahal selama kurang lebih 1000 tahun api tersebut tidak pernah padam, dan peristiwa lainnya. Kemudian malaikat Jibril mengepakkan sayapnya dengan bahagia. Ia mengelilingi semesta alam, berseru kepada penduduk langit dan para malaikat yang bertugas di seluruh penjuru. Wahai penduduk langit, Allah memberikan sebuah perintah bahwa kekasihnya akan segera lahir ke dunia. Tingkatkanlah ketaatan dan zikir kalian. Mohonkanlah ampunan untuk umatnya. Hiasilah langit dan 18.000 alam dunia ini. Kemudian malaikat Jibril berseru kepada malaikat Ridwan, sang penjaga pintu surga. Wahai malaikat Ridwan, hiasi dan percantikan semua surga. Biarkan para wanita surga, para pelayan surga, dan semua hamba menyibukkan diri atas berita ini. Sebarkanlah perhiasan ke dalam surga. Lalu malaikat Jibril berseru kepada malaikat Malik, sang penjaga neraka. Wahai malaikat Malik, kuncilah ketujuh neraka itu. Malam itu api neraka pun padam. Malaikat memadamkan api kekufuran dan menumpahkan air abadi ke dalam api-api pemisah di dalam hati. Rumah Aminah diselimuti sayap para malaikat. Para penghuni surga berbaris bersosok dengan hormat. Salah seorang wanita surga yang matanya putih bagaikan beludru berkata dengan lembut, "Wahai Aminah, berbaringlah di bangkuanku." Aminah berbaring di bangkuan itu yang terasa bagaikan sayap seekor kupu-kupu. Sementara itu kota Mekah, dunia, dan semesta alam mendadak diselimuti semerbak bau harum dari Nabi Muhammad SAW. Manusia, jin, dan seluruh makhluk hidup di dunia serta makhluk langit bersiap siaga untuk menyambut lahirnya Nabi akhir zaman. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan sujud beribadah, berzikir dalam doa, dua jari syahadat diangkat ke atas, seolah-olah berkata, "Aku tak akan berhenti berdoa sebelum bersujud." Nabi Muhammad SAW adalah bayi pertama yang berdoa. Beliau menghadap ke Ka'bah ketika bersujud. Di dalam lisannya sebuah zikir kerinduan seluruh jiwa. Beliau menyebut, "Allah, Allah." Seluruh malaikat dan semesta alam bersama-sama dalam zikir. Beberapa saat kemudian, Nabi Muhammad SAW memulai zikir yang lain, yaitu "Umatku, umatku." Seakan dia terlahir untuk umatnya. Dia menghendakinya dengan begitu ikhlas serta tulus dari hati dan kasih sayang. Aminah menatap wajah putranya. Wajah putranya bersinar bagaikan rembulan. Ia terlahir dalam keadaan terpotong tali pusarnya dan terkhitan. Nabi Muhammad SAW lahir dengan beradab. Wujudnya seorang bayi, namun jiwanya bukan seorang bayi. Kemudian kakeknya datang. Abdul Muthalib sejak kemarin malam pergi ke Ka'bah dan menginginkan seluruh anaknya datang ke sana untuk beribadah dan tawaf sampai pagi. Malam itu, ia merasa keadaan yang aneh di Ka'bah. Ia melihat patung berhala hancur dan rata dengan tanah. Ia merasa ada keanehan dan seolah-olah kota Mekah diselimuti aroma harum di semua penjuru. Langit seolah mendekat ke bumi dengan satu sentuhan dan bintang-bintang jatuh bagaikan rinai hujan. Ia menyadari bahwa cucunya telah lahir. Abdul Muthalib begitu bahagia dengan kelahiran Rasulullah SAW. Aminah pun memberikan Nabi Muhammad SAW ke dalam pelukan Abdul Muthalib. Ia memandang cucunya dengan hormat
dan menangis karena rasa syukurnya. Ia menciumnya berulang-ulang untuk menghilangkan kerinduan kepada anaknya, Abdullah. Kemudian Abdul Muthalib membawa Nabi Muhammad ke Ka'bah. Ka'bah pun mulai beraroma harum Nabi Muhammad. Paman-pamannya telah datang ke Ka'bah. Mereka menunggu keponakannya dan menyambutnya dengan kebahagiaan. Nabi Muhammad SAW berkeliling dari pelukan ke pelukan lainnya dengan perasaan cinta dan hormat, serta air mata mengalir karena rasa syukur. Demikian itulah peristiwa yang terjadi saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ternyata kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya, yaitu umat Islam, telah dimulai sejak beliau lahir. Bahkan ketika menjelang wafatnya, yang juga memanggil, "Umatku, umatku." Sudah sepantasnya kita sebagai umat Islam harus mencintai Rasulullah SAW. Bentuk cinta kita kepada beliau yaitu dengan mengamalkan ajarannya dan menjadikan suri tauladan bagi kita dalam berakhlak sehari-hari dan senantiasa bersolawat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.